Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-'Umdah fi Syarh Al-'Umdah yang ditulis oleh Syekh Al-'Allamah Al-Imam Bahauddin Abdurrahman Ibn Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada masalah yang ke-85, masih bab al-mashu 'alal khuffaini. Ya, jadi masih pembahasan terkait masalah bagian wudu. Di antaranya adalah mengusap dua khuf. Nah, sebelum kita masuk pada masalah yang ke-86, saya sebutkan dulu beberapa kesimpulan dan tambahan dari masalah-masalah yang sudah disebutkan sebelumnya atau yang sudah dibaca pada masalah yang sebelumnya. Itu kesimpulan tentang syurutul mashi 'alal khuffaini 'indal Hanabilah. Syarat mengusap khuf menurut madhab Hambali, ya. Ada 8 syarat kalau kita simpulkan dan ada tambahan nanti. Yang pertama, labsuhuma ba'da kamali taharatin bil ma'i. Labsuhuma atau labsuhuma ba'da kamali taharatin bil ma'i. Itu syarat menurut madhab Hambali. Labsuhuma memakai kedua khuf setelah ba'da kamali taharatin, bersuci yang sempurna, bil ma, dengan air. Karena ada yang bersuci tanpa memakai air, tayamum. Misal kita berwudu, ya, berkumur-kumur, kemudian membasuh muka, kemudian tangan, belum selesai, belum mengusap kepala. Kemudian setelah itu dipisah, ada jeda waktu. Nah, terakhirnya itu kita mengusap khuf, maka ini tidak diperkenankan, ya. Karena syaratnya itu memakai khufnya itu harus setelah bersuci yang sempurna, ya. Tapi bersucinya dengan tayamum. Paham, Pak? Manteng manteng. Ya. Labsuhuma ba'da kamali taharatin bil ma'. Jadi memakai khufnya itu, atau kemarin fi ma ma'nal khuf, memakai kaos kaki. Kalau kita pakai kaos kaki, karena kan ini tidak terkait dengan orang sakit, orang sehat, mukim atau musafir boleh dia mengusap khuf, ya, misalkan posisi lagi dingin banget gitu. Nah, ini kan keringanan daripada susah-susah kita melepas sepatu atau melepas kaos kaki. Ketika berwudu terakhirnya itu kita mengusap khuf, mengusap jawrab, bisa mengusap jurmuk atau mengusap kaos kaki boleh, mukim, musafir, meskipun bukan dalam keadaan sakit. Nah, jadi ketentuan yang pertama itu memakai khufnya itu setelah taharah yang sempurna. Jadi wudu kita sempurna, baru kita memakai khuf, memakai kaos kaki. Itu terhitung dari di situ. Ya, terhitungnya dari situ. Atau misalkan
kita tayamum, setelah itu kita pakai khuf sepatu. Kemudian berwudu lagi. Nah, wudu setelah tayamum itu karena kita najidul ma, kita mendapatkan air, kemudian kita berwudu. Di akhirnya kita mengusap khuf, enggak boleh. Karena kita memakai khufnya itu ba'da taharah, tapi tayamum. Dan tayamum itu kan taharatun badilatun, bukan taharatun bil ma, gitu ya. Jadi nanti boleh mengusap khufnya lagi kalau wudu lagi yang kedua. Karena kan kita udah memakai khuf nih. Baru wudu yang pertama kan baru sempurna, wudu yang sempurna. Berarti wudu yang kedua yang baru boleh mengusap khuf, kaos kaki gitu. Maksudnya gitu. Paham ya? Itu dalam mazhab Hambali. Jadi memakai khufnya itu kaos kakinya harus setelah wudu yang sempurna, selesai dari awal sampai akhir, sampai membasuh kaki bilma dengan air. Kenapa syarat harus ada bilma dengan air, tayamum tidak boleh? Ya karena mengusap khuf itu kan pengganti saja, pengganti dari yang tadinya mencuci dengan air gitu ya. Jadi harus tohara sempurna dengan air. Itu yang syarat yang pertama tentang memakai khufnya. Yang kedua, satruhuma limahalil fardhi walau bi rabtihima. Waalaikumsalam. Satruhuma, khufnya keduanya itu menutupi mahalul fardhi. Mahalul fardhi kaki sampai mana? Ilal ka'bain. Wamsahu biruhusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah itu mahalul fardhi, area yang wajib untuk dibasuh adalah dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Dalam ahlu sunnah, kedua mata kaki yang dimaksud ka'bain itu adalah tulang yang menonjol ke kanan ke kiri, bukan yang menonjol ke atas itu yang di sini, tapi yang kanan kiri. Kalau Syiah ini yang ke atas itu. Nah, syarat kaos kakinya, sepatunya itu harus menutupi mahalul fardhi, area yang wajib untuk dibasuh ketika wudu. Walau birabtihima, meskipun diikat dengan tali sepatu. Kan ada yang pakai sepatu ada talinya di sini, diikat, ada pengikatnya lah. Atau bahasa sekarangnya apa ya? Sendal wiro sableng. Ada Pak sendal wiro sableng, sendal gunung. Itu sendal gunung. Kita pakai kaos kaki menutupi kedua mata kaki, kemudian didobeli dengan sendal yang ada tali-talinya. Itu birabtihima namanya, diikat dengan itu. Selama kaos kakinya itu menutupi kedua mahalul fard, ya, kedua mata kaki, maka itu memenuhi syarat yang kedua, boleh. Ya, berarti nanti sendalnya diusap, tidak perlu dilepas sendalnya, kaos kakinya diusap. Syarat yang kedua. Yang ketiga, imkanul masyi bihima urfan. Urf, ya. Memungkinkan keduanya itu dipakai untuk berjalan. Imkanul masyi bihima urfan, secara urf. Kayak kaos kaki kan bisa berjalan dari sini ke sini, pindah dari satu kamar ke kamar lain, dari ruangan satu ke ruangan yang lain, tanpa robek, tanpa rusak. Urfan, ya, urfan itu dikembalikan ke adat kebiasaan masyarakat setempat, bahwa itu dipakai memang untuk bisa berjalan gitu. Urfan, nah, sudah diketahui. Itu yang ketiga, bisa dipakai untuk jalan-jalan. Yang keempat, subutuhuma binafsihima au bina'laini. Nah, berarti tadi sudah sempat disinggung. Yang keempat itu subutuhuma binafsihima. Jadi melekat dengan sendirinya. Artinya terus sempat disinggung pada masalah yang sebelumnya itu bukan longgar. Seperti anak kecil umur 1 tahun pakai sepatu ayahnya yang
usia 30 tahun. Nah, posting gue langsung ucul. Nah, itu ya. Berarti enggak yathbut, tidak menetap di kakinya karena terlalu longgar. Itu namanya thubutuhuma binafsihima, kaos kaki nempel. Sepatu pas sesuai ukurannya. Ketika dipakai meskipun tanpa memakai tali, dia tetap berada di kaki, menempel di kaki. Au bina'laini, seperti tadi disinggung tentang memakai kaos kaki, sendal yang ada talinya, gitu ya. Yang kelima, artinya kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, tidak sah, tidak sah. Ya. Sepatunya kelonggaran, kaos kakinya kelonggaran, ucul lagi, ora sah. Yang kelima, ibahatu ainihima. Ibahatu ainihima. Jadi material sepatu kaos kakinya itu hukumnya mubah, boleh, bisa dipakai. Maksudnya apa di sini? Ibahatu ainihima. Objek yang diusap itu adalah sesuatu yang mubah, memang milik dia. Sah. Misalkan sepatu habis mencuri, ya, itu nggak sah. Laku lewat toko jiot sepatu. Nah, sepatuku suruh jiot, bukan beli. Nah, kalau memakai sepatu hasil curian, kemudian dia berwudu, kemudian diusap dalam wudunya, itu nggak sah. Karena ibahatu ainihima tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi syarat ini. Atau ghairu maghzubin. Tadi kan ghairu masruqin, bukan hasil curian. Ghairu maghzub, bukan hasil rampasan. Rampas. Apa bedanya nyuri kalau ngerampas? Bedanya apa, Pak? Nyuri sama ngerampas. Hah? Nyuri diam-diam, rampas maksa, ya gitu ya, nyerobot ya. Itu. Jadi sama, intinya sama. Jadi material atau objek yang diusap itu adalah memang milik dia, sah. Yang keenam, thaharatu ainihima. Material yang dipakai, sepatunya, bahannya, kaos kakinya itu adalah suci secara zatnya, itu harus suci. Kalau kulit berarti yang disama. Kalau hewannya adalah hewan babi, hewan anjing yang disamak, itu tidak menghilangkan najasatul ain hewan tersebut, ya. Tapi beda dengan bangkai misalkan kerbau atau kemudian bangkai kambing misalkan, itu kulitnya menjadi suci dengan disamak. Tapi kalau hewan babi, hewan yang anjing, itu tidak menjadi suci dengan disamak. Tapi saya sempat pernah lihat video bahwa termasuk material yang bagus, halus itu hewan babi ketika disamak itu ada teknologi yang luar biasa, itu halus banget, bagus. Ya ujian lah. Tapi dalam syariat kita nggak boleh, meskipun bagus hasilnya, halus, kualitasnya luar biasa, nggak boleh. Yang ketujuh, adamu wasfihimal basarota. Ya, tidak transparan, meskipun menghalangi masuknya air. Kalau kemarin dalam pendapatnya Imam Syafi'i sempat disinggung di sini, kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh transparan selama menghalangi air. Nah, bahannya transparan, tebal, kulitnya terlihat. Tapi ketika diusap air nggak masuk, nggak apa-apa dalam mazhab Syafi'i, karena fungsinya terpenuhi, fungsi menutupi itu terpenuhi. Fungsi menutupi, fungsi menghalangi masuknya air. Tapi kalau dalam mazhab Hambali itu dikiaskan kepada orang yang sholat.
Orang yang sholat kalau pakai baju yang transparan, meskipun tebal, bahannya tebal, 3 mili, tebal, tapi pakaian dalamnya terlihat, enggak sah itu sholatnya. Meskipun menutupi secara fisik, tapi tidak menutupi aurat secara pandangan, ya, maka tidak boleh. Dalam madhab Hambali enggak boleh, harus syarat ini terpenuhi. Adamu wasfihi mal basarah, ya, tidak transparan. Kalau transparan tidak sah, ya, kan seorang teknologi semakin canggih, bikin bahan-bahan yang transparan, bikin sepatu yang transparan, bisa saja. Yang kedelapan, alla yakunal khuffu wasi'an yura minhu ba'du mahalil fardhi. Khufnya itu tidak boleh terlalu longgar sehingga sebagian mahalul fardhi, area yang wajib untuk dibasuh ketika wudhu itu terlihat. Ya, saking longgarnya terlihat, misalkan bagian punggung kaki atau bagian ronroge, bagian mata kaki, maka itu tidak boleh terlalu longgar, ya. Tidak boleh. Nah, ini 8 syarat yang ditetapkan oleh madhab Hambali. Madhab Hambali. Nah, ini bisa kita catat. Nanti misalkan kalau kita belajar madhab yang lain, bisa menjadi pembanding. Baik, kita masuk ke masalah yang ke-86. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Mas'alatun, masalah yang ke-86, masih terkait masalah mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan wa thalathan lil musafiri lima rawa Auf ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil mas'i 'ala al khuffaini thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi. Qala Ahmadu hadha ajwadu hadithin fil mashi li'annahu fi ghazwati Tabuk akhir ghazwatin ghazaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhir fi'lihi. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muqimi yawman wa laylatan walil musafiri thalathata ayyamin wala liyahunna, rawahu Muslim. Masalah yang ke-86 ini menjelaskan tentang muddah, tentang muddah bahasa Arab, bukan mudah, mudah gampang. Ini mudah itu waktu. Jadi tadi syarat-syarat khufnya, ketentuan khufnya, dipakainya, kemudian areanya, lalu kemudian bahannya. Nah, sekarang masalah yang ke-86 ini menjelaskan tentang ketentuan waktu. Karena ada beberapa ibadah yang memang ditentukan waktunya. Berarti ada awal, ada akhir. Seperti halnya sholat. Sholat subuh ada awal waktu, akhir waktu. Sholat zuhur ada awal waktu, akhir waktu. Puasa Ramadan ada awalnya, ada akhirnya. Nah, puasa sunnah juga demikian. Ada awal, ada akhir. Nah, mengusap khuf juga ditetapkan ketentuan waktunya. Untuk orang yang mukim itu adalah orang yang tidak bepergian, jauh. Ya. Mustautinun, masuk di dalamnya mustautinun, waton, tanah air. Mukim itu lebih luas daripada mustautin, ya.
Mustautin itu orang kampung, tidak kemana-mana, memang itu tempat tinggalnya di situ, itu mustautin, ya. Tapi kalau kita katakanlah pergi ke satu daerah, ke Jakarta, kita kerja di sana setengah tahun, nggak pulang-pulang. Bukan, rumah kita bukan di sana, tapi kita tidur di sana, kerja di sana selama 6 bulan. Itu mustautin? Bukan. Tapi itu dihukumi mukim. Tidak boleh dihukumi musafir karena 6 bulan. Oh, sholat kosor baik, musafir, 6 bulan musafir. Ya, 6 bulan. Bukan musafir. Ya, mustautin tempat tinggalnya memang rumahnya di situ, dia nggak kemana-mana, itu mustautin, ya, warga di situlah, yang nggak kemana-mana, memang rumahnya di situ. Nah, mukim bisa jadi bukan di situ rumahnya, tapi dia bekerja di tempat lain, lalu kemudian dia menetap di situ dalam beberapa waktu, ya, dalam beberapa waktu. Kalau di Saudi namanya apa? Bitokoh apa? Mas Ali? Di Saudi, nah, iqomah, ya itu kan iqomah, ya. Di Saudi kan harus ada iqomah untuk para TKI, karena dia memang bukan mustautin, bukan warga negara sana. Dari sini ke sana misalkan setahun kontraknya, dia harus punya iqomah, bitokoh iqomah itu menetap di situ dalam sekian bulan misalkan, iqomatun. Jadi dihukumi mukim dia, bukan dalam perjalanan. Meskipun bukan tempat tinggalnya, karena lama di situ tinggalnya, itu mukim. Nah, orang yang mukim yang tidak melakukan perjalanan jauh, atau orang yang memang tempat tinggalnya di rumahnya, di kampungnya, dia dikasih waktu oleh Nabi SAW. Kalau ingin mengusap khuf, mengusap kaus kaki, batas waktunya adalah 1 hari 1 malam, 24 jam. Artinya kalau keluar dari 24 jam, lewat dari 24 jam, otomatis batal, selesai. Otomatis. Artinya kalau sudah selesai 24 jam, dia harus mengulang lagi, menghitung dari awal lagi, karena nanti ada awal kapan kita boleh mengusapnya. Nah, kapan boleh mengusapnya? Kalau untuk orang musafir itu 3 hari 3 malam. Nah, hadisnya adalah, atau hujahnya hadisnya riwayat Auf ibn Malik, bahwa Rasulullah SAW amara bil mashi, memerintahkan untuk mengusap khuf alal khufaini 3 ayyam wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam untuk musafir, wa yauman wa lailatan lil muqim, 1 hari 1 malam untuk orang mukim. Di dalam beberapa nuskhah, kitab-kitab lain dalam madhab Hambali disebutkan lil musafiri ghaira safarin maksiyatin. Kalau sini kan hanya disebutkan wa yamsahu lil muqimi yauman wa lailatan wa thalatan lil musafiri. Di riwayat, di beberapa naskah yang lain disebutkan wa thalatan lil musafiri ghaira safarin maksiyatin. Safarnya, syaratnya bukan safar maksiat. Kalau safarnya adalah safar maksiat, maka dikembalikan ke hukum asalnya, yaitu 1 hari 1 malam. Dia dikategorikan seperti orang mukim, hanya dibolehkan 1 hari 1 malam. Jadi gini, rukhsah itu kan tausiah, kelonggaran. Rukhsah itu keringanan, semacam kelonggaran yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka hukum asalnya dia tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan kelonggaran.
Hukum asal orang bermaksiat adalah dia mendapatkan celaan, mendapatkan hukuman. Itu logikanya. Maka orang yang melakukan safar tapi safarnya maksiat, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kelonggaran tersebut. Gitu ya. Jadi kembali kepada hukum asalnya, makna asalnya, maksudnya. Kenapa Allah kasih keringanan nih kepada kita? Allah kasih kelonggaran kepada kita karena dalam kondisi tersebut itu memberatkan, menyusahkan, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Nah ternyata ini perbuatan maksiat, maka hukum asalnya orang yang berbuat maksiat itu bukan mendapatkan keringanan, tapi dia mendapatkan celaan, hukuman. Nah sehingga salasata ayyamin walayaliyahunna itu tidak berlaku untuk dia, tidak menjadi hak dia, nggak layak. Itu maksudnya. Jadi logika, alur logika dari madhab Hambali di sini. Orang yang safarnya maksiat tidak berhak untuk mendapatkan kelonggaran 3 hari 3 malam untuk mengusap khuf. Dia kembali kepada hukum awalnya. Ya, jadi hanya diperkenankan 1 hari 1 malam. Lalu kemudian yang dimaksud dengan wairu safarin safar ma'asiyah, itu yang dimaksud adalah safarnya li ajli ma'asiyah. Maksudnya adalah li ajli ma'asiyah, bukan ketika safar ada kemaksiatan di dalamnya. Ini beda kasus. Karena setiap kita tentu tidak terlepas dari perbuatan maksiat dalam setiap waktu. Ya. Melihat sesuatu yang haram, maksiat. Mendengar sesuatu yang haram, perbuatan dosa. Apalagi kalau safar dalam perjalanan jauh. Nah itu kan tantangannya lebih besar, potensinya lebih luas. Seseorang bisa saja terjerumus ke dalam kemaksiatan. Misalkan sedang naik mobil, yang laki-laki melihat perempuan tertarik, melihat area yang tidak diperkenankan untuk dilihat, kemudian dia tertarik, maka itu kemaksiatan. Apa kemudian dihukum dia nggak boleh mengusap 3 hari 3 malam? Tidak, karena itu berada di dalam safar, tapi safarnya tujuannya adalah untuk ketaatan. Misalkan pulang kampung ingin silaturahmi kepada kedua orang tua, atau pergi ke daerah lain, ke kota untuk belanja. Itu kan safar-safar mubah, safar yang dibolehkan. Tapi kalau memang tujuannya ke sana untuk dugem, ada orang safar tujuannya dugem, ada udah jauh-jauh dan niatnya itu. Di mana sih yang paling ini gitu kan? Ya, di Jakarta misalkan. Dari sini jauh-jauh hari merayakan sesuatu, ke sana safar. Nah itu nggak boleh. Dia tidak mendapatkan keringanan ini kalau tujuannya seperti itu. Atau dia tujuannya ingin belanja yang haram, belanja khamr, minuman keras, maka dia tidak mendapatkan keringanan 3 hari 3 malam untuk mengusap khuf. Imam Ahmad berkata, hada ajwadu hadithin fil mashi. Ini adalah hadis yang paling bagus. Yang paling bagus tentang masalah mengusap khuf menurut beliau. Karena ini hadis Auf ibn Malik itu terjadi pada saat perang Tabuk, di mana ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhiru fi'lihi, dan ini adalah perbuatan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan hada ajwadu hadithin fil mashi bukan ingin menjelaskan bahwa ada hadis-hadis lain yang bertentangan di dalam masalah mengusap khuf. Tidak. Misalkan hadis lain bertentangan dari aspek maknanya atau dari sisi sanadnya, bukan. Jadi menurut beliau itu
menurut Imam Ahmad, hadza ajwadu haditsin fil mashi, ini hadis yang paling bagus di dalam masalah mengusap khuf karena terkait dengan perbuatan Nabi. Dan itu terjadi dilakukan terakhir kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ikut perang yang terakhir, yaitu perang Tabuk. Artinya secara makna ini menegaskan bahwa mengusap khuf itu adalah syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi menegaskan bukan terhapus, ya, bukan terhapus oleh surat Al-Maidah. Seperti pada masalah yang ke-80 itu, masalah yang pertama dari mengusap khuf itu, bagaimana perkataan Ibrahim An-Nakhai yang dia mengatakan kana yu'jibuhum hadza li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Jadi Jarir meriwayatkan tentang Nabi buang air kecil lalu kemudian berwudu mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Itu diriwayatkan oleh Jarir. Kan yang lain ada sebagian berargumentasi bahwa mengusap khuf itu terhapus hukumnya oleh turunnya surat Al-Maidah. Jadi tidak boleh kita mengusap khuf. Kenapa? Karena Al-Maidah, surat Al-Maidah kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang ada itu adalah membasuh kaki. Mengusap khuf itu sudah terhapus oleh hukum surat Al-Maidah itu. Sehingga yang hanya berlaku adalah membasuh kaki dalam wudu, tidak boleh mengusap khuf. Ternyata Jarir meriwayatkan itu, hadis tentang Nabi mengusap khuf itu setelah turunnya surat Al-Maidah. Karena Jarir itu masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Berarti apa yang diperhatikan, apa yang disaksikan oleh Jarir terhadap yang dilakukan oleh Nabi SAW mengusap khuf itu, yaitu setelah turunnya surat Al-Maidah. Berarti hukumnya berlaku. Nah, ini penting sekali. Nah, perkataan ini mirip seperti perkataan Imam Ahmad ini. Imam Ahmad mengatakan hadis Auf ibn Malik itu adalah hadis yang bagus, yang paling bagus tentang masalah mengusap khuf. Kenapa? Ini menegaskan bahwa syariat mengusafu itu berlaku, masih berlaku, bukan terhapus, bukan mansukh, ya. Karena ini adalah ghazwah, peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Itu dalil yang pertama tentang batasan waktu bagi seorang mukim. Dia boleh mengusap khuf adalah sehari semalam 24 jam. Kalau untuk orang musafir 3 kali 24 jam. Hadis yang kedua yaitu riwayat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menetapkan lil muqimi, untuk orang yang muqim, yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam, walil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna, untuk orang musafir 3 hari 3 malam, rawahu Muslim. Ya, sudah jelas sampai sini untuk batasan waktunya. Masalah yang ke-87, mas'alatun wabtida'u muddatil mashi minal hadath ba'da al-lubsi ila mithlihi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yamsahu al-musafiru 3 ayyamin wa layaliyahunna wal muqimu yawman wa laylatan, wa qawluhu yamsahu al-musafiru ya'ni yastabihu al-masha wa innama yastabihuhu min hinil hadathi ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعنه من المسح بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام فاقتضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها. Masalah yang ke-87 ini menjelaskan tentang kapan kita memulai mengusap. Nah, kalau tadi waktunya, batas waktunya berapa jam, berapa hari. Sekarang kapan kita mulai boleh mengusap? Kapan mulai boleh mengusap? Iya, benar. Wabtida'u muddatil masih minal hadathi ba'da lubsi ila mithlihi.
mudah, ya, mudah atau waktu mengusap. Maksudnya ini menghitung, ya, maksudnya adalah menghitung kapan kita tadi untuk mukim 24 jam. Untuk musafir 3 kali 24 jam. Nah, kapan kita mulai menghitung 24 jam itu? Gitu ya. Kapan? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, setelah memakai. Yang kedua, setelah berhadas. Setelah memakai, setelah berhadas, setelah wudu. Setelah wudu. Nah, dalam madhab Hambali dihitung 24 jam itu adalah dimulai sejak hadas. Muddatul mashi ibtida'uha, awal waktunya dihitung sejak hadas, bukan sejak memakai khuf, tapi sejak hadas setelah memakai khuf. Paham, Pak? Ya. Contoh misalkan, tadi kan syaratnya kita harus tohara sempurna dulu ya. Setelah tohara sempurna, kemudian kita baru memakai khuf. Nah, memakai khuf itu syarat pertamanya harus dipenuhi. Setelah berwudu sempurna, kita pakai khuf, kita pakai kaos kaki. Nah, setelah memakai kaos kaki berarti kondisi kita sudah dalam keadaan suci. Nah, setelah suci kan kemungkinan kita hadas. Hadasnya bisa jadi buang air, bisa jadi buang angin, bisa jadi tidur. Nah, itu hadas kecil. Karena kalau hadas besar kan otomatis wajib dilepas, karena mandi kan harus terkena semua. Nah, kalau yang kemarin nggak mungkin diangkat-angkat kakinya. Berarti ini hadasnya hadas kecil. Tidur, buang air, buang angin. Nah, itu kan kemungkinan kita berhadas setelah kita suci. Kemudian setelah itu kita berwudu lagi. Nah, wudu itulah kita sudah bisa mulai mengusap khuf. Setelah itu, ya, wudu yang kedua. Dalam madhab Hambali, awal waktu dihitung 24 jam itu adalah sejak hadas setelah kita memakai khuf. Katakanlah misalkan kita berwudu jam 4 pagi sebelum subuh, ya, adzan 4:30. Jam 4 pagi kita berwudu, berarti wudu kita sempurna. Setelah wudu kita memakai khuf, biar gampang lah dalam gambaran kita pakai kaos kaki lah, kita pakai kaos kaki jam 4 setelah wudu itu. Kemudian sholat subuh jam 5 sholat subuh. Kemudian jam 6 kita buang angin. Nah, berarti kita berhadas. Kemudian jam 12 zuhur kita mau sholat zuhur, maka jam 12 saat kita berwudu kita sudah bisa mengusap khuf pada yang harusnya membasuh kaki ketika wudu itu. Boleh mengusap khuf. Kita masih dalam kondisi memakai kaos kaki, nggak usah dilepas kaos kakinya. Dingin misalkan, dingin, hari ini dingin. Kita wudu aja, ambil duduk, wudu selesai semua, bagian atas tinggal kaki. Kita masih pakai kaos kaki. Udah diusap saja, diusap. Selesai. Nah, menghitung 24 jamnya itu kapan? Dari sejak jam 4 kita awal memakai
kaus kaki, atau sejak jam 6 ketika kita pertama kali hadas setelah kita suci, atau jam 12 ketika kita berwudu yang sudah mengusap kaus kaki. Berarti ada 3 kemungkinan. Dalam mazhab Hambali terhitung adalah sejak kita hadas, ya, berarti jam 6 pagi. Karena selisih waktu lumayan, 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Dari jam 6 sampai jam 12. Atau selisih 1 jam, lumayan, ya. Katakanlah kalau dihitung dari jam 4, berarti kan selisihnya 2 jam, ya. Kalau dibandingkan yang menghitung dari sejak hadas yang jam 6, selisih 2 jam. Keesokan harinya berarti harus jam 4 lagi. Itu baru terputus waktunya. Nah, kalau dimulai menghitung 24 jamnya itu dari sejak berwudu yang kita mengusap khuf, berarti selisih 8 jam kalau dibandingkan pada yang pertama dari sejak memakai khuf atau memakai kaos kaki. 6 jam dari sejak jam 6 yang dia hadas pertama. Kan selisih luar biasa. Apalagi kalau misalkan hadasnya itu karena ditambah tidur, misalkan habis isya, setelah sholat isya jam 7:30 atau jam 8 lah, jam 7 lah katakanlah biar gampang kita bulatkan. Jam 7 sudah sholat isya selesai, kita sudah memakai khuf, kita sudah toharoh, sudah memakai khuf jam 7. Kemudian setelah itu kita buang air sebelum tidur 7:30. Terus akhirnya kita tidur sampai subuh. Lumayan panjang juga itu, ya kan? Berarti kalau ngitungnya dimulai dari jam 4 pagi, yaitu kita memulai dari sejak berwudu yang mengusap khuf, maka selisihnya banyak sekali kalau dimulai dengan minal hadas ba'dal lubsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. Ya, jadi cukup panjang selisihnya. Maka dalam mazhab Hambali itu mereka menghitungnya itu adalah dimulai sejak hadas, dari sejak memakai khuf setelah toharoh sempurna. Hadas yang pertama, gitu ya, hadas yang pertama. Dari situ dihitung. Berarti diingat-ingat hadas yang pertama. Ingat-ingat. Lalu logika hukumnya gimana? Alur hukumnya dari hadis itu. Kok bisa menghitungnya? Kan ada 3 kemungkinan tadi. Kok bisa memilih yang kedua? Berarti kan ini logika hukumnya yang harus diambil dari hadis bagaimana? Yaitu li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, musafir yamsahul musafir salasata ayyam wa layaliyahunna. Musafir mengusap khuf waktunya 3 hari 3 malam. Wal muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim 1 hari 1 malam, 24 jam. Musafir 3 kali 24 jam. Nih, logika hukumnya di sini. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi, sabda Nabi ketika mengatakan yamsahul musafiru. Musafir mengusap khuf, yakni yastabihul masha. Artinya dia baru boleh mengusap. Yastabihul masha, boleh mengusap, mubah. Artinya yastabihul masha, musafir boleh mengusap khuf. Jadi perkataan yamsahul musafir, musafir mengusap khuf, artinya Nabi ketika mengatakan yamsahu berarti musafir boleh mengusap khuf. Wa inna yastabihuhu min hinil hadas. Seseorang boleh mengusap itu adalah sejak hadas. Maksudnya kebolehan ini seseorang boleh itu kapan itu, gitu loh. Wali annaha ibadatun muaqqatatun, karena ini adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Contoh sebagai pembanding di sini, fa'tubira awal waqtiha min hini jawazi fi'liha. Maka awal waktu itu dihitung sejak boleh melakukan perbuatan itu, seperti sholat. Ya, seseorang boleh sholat
Ya, sholat duhur. Kerjakanlah sholat duhur. Artinya perkataan seseorang mengerjakan sholat duhur artinya seseorang boleh mengerjakan sholat duhur. Kapan seseorang dikatakan boleh mengerjakan sholat duhur? Setelah masuk waktu sholat duhur. Kapan awal waktu masuk sholat duhur? Yaitu ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kalau di tempat kita tergelincir ke arah barat berarti bayangan sudah jatuh ke arah timur. Ya, sudah jatuh ke arah timur. Ini kan kalau bayangan masih pas di atas objeknya itu belum masuk sholat duhur. Ya, masih pas di atas objeknya. Kalau bayangan masih jatuh di atas arah barat berarti matahari berarti masih di arah sebelah timur, berarti belum tergelincir, belum jatuh. Nah, kalau dia sudah pindah ke arah barat, otomatis bayangan jatuh ke arah timur, berarti dia sudah tergelincir, melewati. Itu sudah terhitung awal waktu sholat duhur. Sejak itu seseorang boleh sholat duhur, karena sholat itu ibadah yang terikat dengan waktu. Nah, sekarang yamsahul musafiru, musafir mengusap, artinya musafir boleh mengusap. Kapan musafir boleh mengusap? Kalau sudah masuk waktunya. Nah, kapan seseorang boleh mengusap? Kalau sudah masuk waktunya. Waktunya itu kapan? Seseorang mengusap itu adalah ketika dia wudu. Wudu itu dilakukan kenapa? Karena dia berhadas. Jadi dia boleh mengusap khuf itu adalah sejak dia berhadas, sekalipun tidak langsung berwudu ketika itu. Ya, seperti tadi, wudu sempurna jam 4, setelah itu dia memakai khuf atau kaos kaki, kemudian sholat subuh jam 5, jam 6 berhadas. Setelah jam 6 dia tidak langsung berwudu mengusap khuf, enggak. Sudah dia keliling kemana-mana, selesai, baru masuk ketika mau sholat zuhur, dia baru mau wudu. Tetap menghitungnya dari jam 6. Meskipun sejak hadas dia nggak langsung berwudu, nggak langsung bersuci. Nah, itu ya. Jadi terhitung sejak itu. Ya, itu logika hukumnya, karena ini ibadah yang terikat waktu, berarti ada awal waktu, ada akhir waktu. Awal waktu itu adalah sejak dikatakan dia boleh mengusap. Kapan dia boleh mengusap? Yaitu sejak dia sudah hadas. Kalau belum hadas, kalau seperti kita belum hadas mau wudu lagi, itu kan sunnah hukumnya. Tapi kalau kita sudah hadas mau sholat, itu wajib untuk berwudu. Maka sejak hadas, sejak itulah terhitung mulai untuk menghitung 24 jam. Lalu akhirnya kapan? Akhir dari waktu 24 jam itu mengikuti. Kalau dari jam 6 berarti jam 6 besoknya. Ya, jadi mengikuti untuk muntahanya atau nihayah akhirnya itu mengikuti, ya. Nah, yang penting kita bisa menetapkan awal waktunya. Nah, awal waktu itu di sini kalau dalam mazhab Hambali ditetapkan sejak hadas. Sejak hadas, bukan sejak berwudu yang sempurna pertama baru mengusap khuf, atau berwudu yang kedua setelah hadas lalu mengusap khuf, bukan. Wa anhu, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, minal mashi ba'dahu, sejak mengusap setelahnya, berarti yang jam 12 siang. Kalau wudunya dipercepat setelah hadas, dia berwudu kemudian selang 1 jam, jam 7 karena mau sholat duha, dia berwudu kemudian mengusap kakinya, maka sejak itu terhitungnya. Jadi fleksibel, ya, fleksibel. Kalau dia semakin cepat wudu berarti semakin maju. Kalau semakin memperlambat wudunya berarti diperlambat lagi. Ya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil mashi 3 ayyamin faqtada an takuna 3 kulluha yumsahu fiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengusap 3 hari, ya. Bil mashi, mengusap khuf selama 3 hari untuk musafir. Maka konsekuensinya antakuna 3 kulluha yumsahu fiha. Konsekuensinya semuanya itu harus masuk dalam usapan. Jadi
Nabi mengatakan yamsahul musafiru thalathata ayyamin wa layaliyahunna. Musafir mengusap khuf 3 hari 3 malam. Konsekuensinya adalah mengusap. Nah, di sini mengusap. Jadi dia melihat kepada makna mengusap. Mengusap berarti kapan dia mengusapnya? Yaitu ketika dia wudu. Setelah wudu yang sempurna, berhadas, kemudian dia berwudu. Nah, wudu yang kedua itu dia mengusap. Maka sejak itulah dihitungnya minal masri ba'dahu, ya. Karena Nabi mengatakan yamsahul musafiru thalathata ayyam. Musafir mengusap 3 hari 3 malam, mengusap khufnya. Jadi hitungannya terhitung dari kalimat yamsahu, mengusap. Nah, jadi sejak mengusap. Itu wudu yang mengusap, bukan sejak hadas, bukan. Ya, bisa dibedakan gitu. Ya. Itu maksudnya. Jadi ada 2 riwayat, tapi yang menjadi kebiasaan di sini kalau ada 2 riwayat yang pertama disebutkan itu yang dipilih. Maka ini madhabnya, madhab yang masyhur di dalam Imam Ahmad. Masalah yang ke-88. Ya, dikit lagi, 5 menit lagi. Mas'alatun wa mata masaha summa qadatil muddatu aw khala'a qablaha batalat taharatuhu li'anna al-masha uqima muqama al-ghusli fa idza zala batalat at-taharatu fil qadamaini fa batalat fi jami'iha li'annaha la tataba'adu wa anhu yujzihi mashu ra'sihi wa ghuslu qadamayhi fi dhalika kullihi li'annahu zala badalu ghuslihima fa'ajza'ahul mubtalahu kal mutayammimi yajidul ma'a. Yang ke-88, masalah ini menjelaskan tentang mubtilatul mashi, pembatal-pembatal mengusap khuf. Mubtilatul mashi dalam madhab Hambali ada 3. Pembatal mengusap khuf ada 3. Yang pertama, khal'ul khuffi au zuhuri ba'di mahalil fardi. Itu yang pertama. Melepas khuf atau nampak sebagian dari area yang wajib untuk dibasuh ketika wudu, meskipun tidak disengaja. Ya. Katakanlah sepatu atau kaos kakinya itu sudah menutupi mata kaki, lalu kemudian dipakai untuk berjalan, terkena, tersangkut, sobek. Nah, itu kan tidak sengaja, sobek. Nah, sejak sobek itu zuhur, yadhar ba'du mahalil fardi, sehingga sebagian area yang wajib dibasuh ketika wudu itu nampak, maka menjadi batal mashu alal khufnya. Artinya nanti kalau dia berwudu lagi tidak boleh mengusap khuf, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, inqidha muddatil mashi, habis masa waktunya. Yang mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Kalau masa waktunya habis, otomatis batal sudah, ya. Jadi dia harus mulai lagi. Yang ketiga, husulu ma yujibul ghusl. Husul ma yujibu al-ghusli atau ma yujibul ghuslu, yaitu ada hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Mimpi basah misalkan, dia dalam keadaan memakai khuf, tiba-tiba kemudian tidur mimpi basah, maka dia wajib untuk mandi besar. Otomatis batal mengusap khufnya, dia harus mulai lagi. Ya. Maka di sini dijelaskan wa ma tamasaha, kapan seseorang dia mengusap khuf, tsumma qadatil muddatu, kemudian waktunya habis 1 kali 24 jam atau musafir 3 kali 24 jam, au khala'a qablaha, atau waktunya belum habis tapi dia sudah melepas
Aduh panas, dilepas. Aduh, ki anak apa nih? Anak ngomlak ora kepenak temen, anak kerikil apa ya anak pedine. Diuculi, buang kotoran yang di dalam. Otomatis melepas. Batal. Batalat taharatuhu. Yang menarik di sini adalah batalat taharatuhu. Taharahnya batal. Batal secara umum, satu kesatuan atau sebagian saja. Pendapat yang pertama, itulah yang menjadi pilihan madhabnya, batalat taharatuhu, wudunya batal semua. Berarti membasuh mukanya, membasuh tangannya, semuanya batal. Li'annal masha uqima muqamal ghusli, karena mengusap itu menggantikan posisi membasuh, mencuci. Kalau penggantinya zala, hilang, batalat taharatu fil qadamaini, maka taharah untuk kedua kakinya menjadi batal. Ya. Fa idza zala batalatit taharatu fil qadamaini batalat fi jami'iha. Kalau penggantinya hilang, yaitu ketika kesucian kedua kakinya batal, batalat fi jami'iha, maka yang sebelum-sebelumnya menjadi batal. Kenapa? Li'annaha la tataba'adu, karena wudu ini tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi. Ya. Tadi kan orang berwudu, ketika ada rukhsah, ketika kaki yang harusnya membasuh dia boleh mengusap, boleh. Hanya saja mengusap itu kan sebagai pengganti dari membasuh. Nah, kalau penggantinya rusak, batal, maka seluruhnya menjadi batal. Menjadi batal. Karena dia posisinya hanya menggantikan saja. Bukan asal, bukan hukum asalnya. Sehingga kalau batal semua, berarti diulangi dari awal. Wa anhu, dan pendapat yang kedua, yujzihi mashu ra'sihi wa ghuslu qadamaihi fi dzalika kulli. Boleh mengusap kepala dan mengusap kedua kaki fi dzalika kulli. Jadi kalau misalkan kita masih punya waktu ini untuk mengusap khuf. Kemudian seperti yang saya contohkan tadi, wah ini sepatunya ada apanya yang dibuat jalan nggak enak, sakit, warna kerikile, kemudian diuculi, dilepas, dibuang kerikile, dipakai lagi. Nanti ketika mau wudu, ketika mau sholat, kan kita dalam keadaan bersuci. Apakah harus wudu dari awal lagi kemudian mengusap khuf? Tidak perlu. Menurut pendapat yang kedua, cukup ambil air, dibuang, sisa air itu untuk mengusap kedua kaki, khuf itu. Selesai. Yujzihi mashu ghuslu qadamaihi. Cukup itu aja, ya. Kalau mashu ra'sihi ini masalah imamah. Nanti di masalah yang ke-91. Jadi memang ada rukhsah juga mengusap imamah, ya, mengusap imamah itu, imamah. Sorban, ya. Sorban. Nah, sorban ini nanti ada ketentuan syaratnya, karena beberapa kalangan-kalangan dari Yahudi dan Nasrani mereka memakai sorban. Atau orang timur sini mana? India juga ada yang pakai sorban gitu kan, sorban. Nah, nanti ada syaratnya yang dibolehkan diusap gitu. Wa ghuslu qadami fi dzalika qul li'annahu zala badlu ghuslihima fa ajza'ahu al-mubtal qal mutayammim yajidul ma'a. Sebagaimana orang yang bertayamum yang mendapatkan air. Hadza wallahu a'lam. Jadi ada dua pendapat di sini, ya. Pendapat yang pertama, dan itu yang menjadi madhab di sini, bahwa ketika seseorang mengusap khuf kemudian ada yang membatalkan, maka batal seluruh wudunya, maka tidak diperkenankan kemudian dia hanya mengusap khufnya saja. Yang pendapat yang kedua mengatakan dia hanya batal di situ saja, sehingga dia bisa bersuci hanya dengan melakukan mengusapnya saja, tidak perlu dari awal lagi. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.
ya masalah yang ke-89 sampai ini paling tinggal 2 pertemuan lagi selesai. Nanti masuk bab nawaqidil wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu ya. Kita selesaikan dulu tentang mengusap khuf ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan ya di satu kesempatan kita bisa mempraktekannya, karena ini adalah rukhsah, keringanan di dalam syariat Islam sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'khadha rukhasuhu." Allah itu sangat suka, sangat senang kalau rukhsah, keringanan yang diberikan kepada hambanya itu dilakukan atau dipraktekkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.